Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everybody. Welcome back to my channel. Hari ini saya akan membahas tentang lanjutan video parallel structure yang sebelumnya. Tapi untuk video kali ini saya menggunakan paired conjunctions. Jadi ada kata penghubung yang memiliki pasangan. Oke, bagaimana itu? Let's jump to the video. Iya, jadi untuk video kali ini di sini kita sudah bisa lihat bahwa untuk menghubungkan dua kata dalam satu kalimat itu membutuhkan kata penghubung atau conjunctions. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang kata penghubung yang dapat menandakan kesetaraan. Nah, kali ini merupakan lanjutannya. Pada video kali ini, kata penghubung tersebut juga bisa memiliki pasangan. Nah, yang disebut paired conjunctions alias kata penghubung yang berpasangan. Maksudnya kayak bagaimana? Jadi, misalnya kata and. And itu berpasangan dengan both. Jadi, bisa kita lihat di sini di bagian A, kolom di atas sebelah kiri, both my mother and my sister are here. Jadi ada kata both, kemudian my mother, kemudian and, dan my sister. Jadi fungsinya di sini menghubungkan dua kata benda, yaitu my mother and my sister, tapi didahului oleh kata both. Nah, kemudian yang kedua, not only my mother but also my sister is here. Oke, kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang di bagian A itu my mother and my sister itu dianggap jamak ya. Kalau kata dan itu pasti menghubungkan dua, jadi dianggap jamak. Both bla 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 and bla 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 itu dianggap jamak. Kemudian not only my mother but also my sister is here. Oke. Berikutnya bagian C, not only my sister but also my parents are here. Yang bagian B dengan C sama-sama menggunakan not only bla 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 but also bla bla bla, tapi untuk menentukan apakah dia tunggal atau jamak itu dilihat dari subjek yang kedua ya. Jadi tidak seperti both and. Kalau not only but also itu dilihat dari subjek kedua atau subjek yang terdekat dengan verbnya atau auxiliary verbnya ya. Kemudian bagian D, neither my mother nor my sister is here. Jadi neither berpasangan dengan nor. Oke, jadi sudah 3 ya, both and, not only but also, kemudian neither nor. Sama ya, kalau neither nor itu dilihat dari subjek yang keduanya atau yang setelah nornya. Yang di atas tadi yang setelah but also. Kalau yang setelah nornya itu jamak berarti menggunakan verb atau auxiliary verb yang jamak. Kalau tunggal menggunakan juga predikat atau verb dalam bentuk verb atau auxiliary verb yang tunggal. Oke, kemudian saya lanjut di bagian H ya, saya jumping. I'll take either chemistry or physics next quarter. Nah, kalau ini dia bukan sebagai subjek, tapi kalau either itu berpasangan dengan or. Jadi teman-teman ada 4, both and, but not only but also, neither nor, dan either or.
seperti itu. Oke. Ya, apa yang saya jelaskan itu bisa mengenai pengaturan predikatnya, itu bisa dilihat di kolom sebelah kanan atas. When two subjects are connected by not only but also either or neither nor, the subject that is closer to the verb determines whether the verb is singular or plural. Jadi seperti itu teman-teman ya, tergantung dari subjek yang keduanya. Oke, yang di bagian bawahnya itu sebelah kanan bawah, both noun and noun, not only verb but also verb, either noun or noun, neither adjective nor adjective. Jadi harus setara teman-teman, menggunakan kata penghubung berpasangan ini harus juga setara. Oke, seperti dengan yang sebelumnya, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari parallel structure yang menggunakan paired conjunctions. Oke, jadi lanjutan dari video sebelumnya. Ada 4 ya, sudah saya tunjukkan tadi pada video yang menggunakan materi itu. Ini saya buatkan resume tentang 4 konjungsi yang berpasangan. Both bla 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 and bla bla bla, not only bla 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 but also bla bla bla, either bla 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 or bla bla bla, neither bla bla nor bla bla bla. Jadi untuk menentukan predikatnya, jika yang di tanda titik ini adalah subjek, itu harus memperhatikan syaratnya ya. Jadi kalau both and itu otomatis dianggap jamak. Oke. Ini dianggap jamak. Kalau yang 3 ini not only but also, either or, neither nor, itu tergantung pada subjek yang kedua. Oke, atau yang terdekat dengan predikatnya. Saya tulis aja seperti ini ya. Second subject. Ya, maksudnya second subject jika dia berupa kata benda dan menjadi subjek dalam kalimat tersebut, dilihat yang setelah konjungsi ini, konjungsi yang kedua ini ya, but also or nor ya. Jadi dia letaknya di sini di belakang. Oke, saya sebut saja seperti itu supaya gampang dimengerti. The exercise first. So I try to explain more by using exercise. Oke teman-teman, jadi di sini ada sedikit soal untuk melihat bagaimana digunakannya paired conjunction tersebut. Misalnya nomor 1, both the teacher and the students are here. Jadi otomatis are ya teman-teman, karena kalau both dengan and itu adalah kata penghubung yang dianggap jamak untuk subjeknya atau objeknya ya. Kemudian yang kedua, not only the teacher but also the students bla 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 here. Oke. Jadi berdasarkan aturan sebelumnya, kalau kita lihat dulu ya, yang mana yang jadi subjek. Oke, yang pertama not only the teacher, berarti the teacher ini adalah first subject. Oke, kemudian but also the students. Oke, the students. Nah, the students ini dia jamak. Kemudian yang the teacher ini dia tunggal. Nah, untuk menentukan apa predikatnya di sini, maka kita lihat yang kedua. Yang kedua di sini jamak, otomatis harus menggunakan auxiliary verb yang jamak ya. Berarti menggunakan are. Kita tulis ya. Oke. Saya tulis dari sini saja teman-teman.
Oke, are. Oke. Kemudian yang ketiga, either the students or the teacher bla 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 planning to come. Oke, apakah di sini diisi menggunakan is atau are? Kita lihat dulu yang setelah konjungsi yang kedua. Ini the students, subjek yang pertama. Sorry ya teman-teman, miring-miring. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, kemudian yang kedua setelah or, the teacher. Oke. Yang ini jamak ditandai dengan adanya s. Oke. Sementara yang ini tunggal. Berarti di sini harus tunggal. Kita menggunakan is. Oke. Jadi perbedaan antara either dan neither di bawah sini ya teman-teman. Oke. Either dengan neither. Oke. Ini sebenarnya perbedaannya teman-teman, kalau yang ini untuk kalimat positif, yang ini untuk kalimat negatif. Neither teman-teman itu singkatan dari not either, jadi dia negatif. Ini menyatakan pilihan sebenarnya teman-teman, karena dia berpasangan dengan or. Nah, sebagaimana kita ketahui, or itu artinya atau ya. Kalau atau itu fungsinya untuk pilihannya, menyatakan pilihan atau. Oke. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman video tutorial tadi tentang penggunaan paired conjunction dalam parallel structure? Mudah bukan? Nah, jadi video ini melanjutkan video yang sebelumnya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.